Halo semuanya, balik lagi bersama gue Noval di Proses Media. Oke, jadi kali ini thank you semuanya yang udah klik ke video ini. Thank you semuanya yang udah ngecek channel kita Proses Media. Kali ini gue akan update mengenai kehidupan gue lah, perjalanan kehidupan gue di Groningen. Sebelumnya disclaimer, sorry banget guys, gue udah lama gak update karena berbagai hal, mainly skripsi sih, karena skripsi gue lagi ribet banget. Kemarin gue ada kendala nyari berbagai metodologi yang tepat, gimana caranya, dan juga waktu bersihnya cuman nulis sekitar 2,5 bulan lah. Jadi tuh lumayan banget kan. Biasanya kan orang tuh bisa sampai satu semester 6 bulan. Nah, ya apa ya? Gue cuman takut ngulang aja sih. Soalnya kan gue kan di sini tinggal semester lagi, 6 bulan lagi. Tapi tuition fee gue itu bayarnya full, yaitu 1 tahun. 1 tahun itu sekitar 13.000 euro. 13.000 euro ya, anggap setengahnya berarti 6.500 lah itu. Nah kalau misalkan gue ngulang skripsi ini, gue nggak tahu tuh sistemnya gimana, ada nilai lah atau ada apalah. Jadi in the end tuh semua orang bakal presentasi skripsi lo ke dosen pembimbing, ya mungkin dinilai, nggak tahu ya gitu. Nah kalau misalkan ngulang itu tuh gue harus nambah lagi di semester besok ya. Dan kalau misalkan gue nambah lagi, kan gue hitungannya cuma 1 semester kan totalnya. Jadi nanti 1 semester lagi yang udah gue bayar full bakal dikembaliin. Jadi gue tinggal minta reimbursement aja. Tapi kalau misalkan gue ngulang, ya tahu sendiri. Berarti gue bayar full kan. Itu gila sih, ngaco sih. Skip banget. Nambah tuition fee, living cost, sama ya lu nggak balik. Jadi ya mungkin udah bayar housing rent, living cost, dan lain-lain banyak lah. Intinya parah lah. Jadi ke depannya gue bakal try buat minimal rutin video seminggu, either itu updatein atau enggak vlog-vlog gue. Jujur aja gue lagi suka banget jalan-jalan sih. Jadi let's see in next video lah ya, gue bakal jalan-jalan kemana. Ya bisa aja gue bakal explore ke minum dulu. Gue bisa explore ke mana ya, Amsterdam boleh. Nanti gue bisa bikin video kayak nyampe Schiphol tuh kemana aja bisanya, banyak lah, makan-makan atau enggak tempat-tempat yang bisa dikunjungin gitu-gitu, atau enggak kota-kota lain lah di Belanda. Oke. So sekarang kita langsung aja ke updating. Jadi hari ini gue bakal lanjut lagi cerita gue dari yang kemarin. Gue udah lumayan banyak nih, kelewat berapa minggu nih ya, lumayan lah 2 minggu kali ya. Nah jadi gue bakal ceritain apa aja sih yang udah gue lewatin 2 minggu ini. Ya pertama gue mau lanjutin skripsi gue dulu. Jujur aja ini gue paling takut sebagai student di luar ini. Ini kan closingan semua anak kampus kan, semua anak kuliah kan. Ya penting banget lah ini, menurut gue penting banget. Jadi gue harus bisa ngatur waktu gue banget. Nah buat skripsi gue ini, oke, kita ceritain dari awal ya. Buat skripsi gue ini menarik nih. Gue kebagian tema political rights dan civil liberties. Tahu nggak apa tuh? Ya itulah intinya. Ya. Jadi political rights and civil liberties itu kita bukan political rights and civil liberties in a comparative country setting. Jadi intinya dalam berbagai negara lah, itu kan pasti ada political rights dan juga freedom of speech dan sebagainya gitu-gitulah. Nah dari tema itu kita harus kita harus cari sesuatu permasalahan yang bisa kita bahas, dan mungkin ada artikel-artikel yang udah ngebahas juga, jadi kita bisa ngelengkapin lah atau nggak gimana. Itu sih inti topik dari tema gue. Nah sejauh ini aman,
aman banget. Dosen gue juga lumayan ngebantu, lumayan baik lah. Tapi ya itu dia cuma bisa ngasih feedback. Dan jujur kalau dibandingin dosen di Indo ya, itu gue nggak tahu. Soalnya gue nggak pernah bimbingan di Indo, jadi gue nggak tahu. Nanti gue tanya deh teman-teman gue yang di Indo, yang SPM juga ada, bisa gue tanya. Nah, paling banyak muncul ini sih apa? Pertanyaan apa ya? Bukan pertanyaan ya. Isu-isu paling di cara ngolah datanya atau nggak di metodologinya gitu sih. Tapi masih aman sih sejauh ini. Tapi yang gue lumayan gregetan itu tuh gue salah milih taktik di awal. Jadi aslinya tuh gue nggak pengen tema ini. Cuman gue nggak tahu di Indo tuh gimana ya sistem pilih temanya. Apakah tema ini bisa buat berapa orang atau enggak orang-orang tertentu aja atau enggak yang gimana. Nah kalau di sini khusus di gue di Grun, di Ruk lah, di Ruk. Apa namanya? Jadi tiap orang pilih 5 tema yang lu suka lah, yang lu mau lah. Jadi kita dikasih kayak sekitaran 25 tema. Nah, itu kita pilih 5 yang kita favoritin banget, yang kita mau banget, dan pilih 1 yang lu nggak mau banget. Jadi 6 tuh. Udah. Nah, salahnya gue, ini parah banget, gue tuh milih 5-5-nya tuh yang apa ya? Obviously bagus banget gitu loh. Kayak ya udah bagus gitu loh. Kayak apa? Gue nggak kepikiran kalau orang lain tuh bakal milih itu. Nah, padahal yang diambil per tema itu gue nggak tahu berapa orang per tema, tapi yang diambil per tema itu misalkan A, B, C, D, E, F, G, berapa orang tuh, banyak lah. Nah yang diambil tuh yang nilainya paling tinggi. Jadi ya anggap tema ini ada 10 orang, berarti 10 orang tertinggi yang milih tema itu. Nah itu yang dipilih, sisanya ketendang ke pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5. Tuh mungkin keluar dari pilihan lo ya, nggak tahu ya. Nah gua milihnya itu yang bagus banget, yang bener-bener obvious bagus banget, yang kayak orang-orang kita kan, gua kan di fakulti economics kan. Nah jadi ya gue milih, ya gue langsung insting gue milih yang berdasarkan yang gue mau. Cuman gue yang paling gue nggak mau itu, yang paling gue jauhin finance. Kayak ya boleh, cuman gue lagi nggak mau finance lah gitu lah intinya, karena itu bukan jurusan mainly gue. Mungkin bisa, cuman yang nggak tahu ya. Nah kan nilai gue nih oke aja kan ya, nggak yang bagus-bagus banget ya. Ya yang penting lulus gitu ya kalau kata orang. Teman-teman gue ada yang masih ngincer cum laude dan banyak lah. Tapi nilai gue oke-oke aja. Nah jadi karena itu gue ketendang dari semuanya. Ya gue keterima lah di pilihan ke 6 gue, pilihan ke 6 gue, iya ketendang semua lah. Ya udah. Tapi overall berjalan lancar sih. Paling mungkin gue akan jangan sampai ya di pengolahan data. Ini semua data udah gue urus. Nanti mungkin bakal gue ya gue tunjukin lah nanti, boleh lah dikit lah. Data gue apa aja gitu-gitu. Nah itu buat skripsi gue. Jadi yang lagi nulis skripsi juga, kita berproses bersama guys, bisa kok. Skripsi doang, kelar, lu sidang, aman bos. Lu tinggal ngelanjutin bisnis lu, atau lu mau langsung nyari kerja, atau lu mau S2, kejar mimpi lu bro, oke? Aman aja. Oke. Habis skripsi, nah belakangan ini juga gue lagi nyari kerja, nggak full time, tapi part time aja. Soalnya kenapa? Karena gue ngerasa, jujur aja, tau lah living cost di sini mahal ya. Udah kita harus bayar tuition fee yang kayak gitu. Kalau misalkan amit-amit ngulang bisa nambah lagi atau gimana, nggak tahu kan, jangan sampai ya. Jadi lumayan mahal lah. Jadi gue pengen bantu ortu gue. Walaupun main priority gue sih skripsi jelas. Cuman ya kalau misalkan bisa, kayak misalkan taruh lah 20 jam seminggu,
itu lumayan banget kan, 20 jam berarti nggak, jangan 20 jam ya, sekitaran 14, berapa ya, 18 jam lah, 18 jam bagi berapa hari itu udah lumayan kan. Bagi berapa hari, 5 hari kerja lah, berarti berapa seharinya, 3 jam. Itu udah oke banget. Kayak misalkan habis pulang kampus lo kerja dulu 3 jam, beres-beres balik, udah masih menyantai, mau ngerjain tugas, aman banget kan. Nah gitu, jadi ya ide pertamanya tuh ya buat part time itu sih, soalnya bisa ngebantu banget. Dan kalau emang lo rajin banget, rutin banget, jadi rent gue itu gue bagi dua sama temen gue Dika, total 1.400, gue itu 690. Nah itu kalau misalkan lo rutin part time bisa nutup lumayan loh, bisa nutup rent gue malah. Jadi rent gue yang dari nyokap bisa gue simpen dulu, gue tabung dulu. Kalau misalkan kalian ada yang main saham, mungkin bisa kalian putar dulu saham dan sebagainya buat investasi jangka panjang ya, buat long term ya gitu. Jadi menurut gue ini lumayan penting, tapi gue taruh di bawah skripsi. Jelas, itu jelas, kita harus lulus dulu guys, oke? Baru kita kejar mimpi lagi. Nah, jadi kemarin tuh gue udah mulai explore lah ke tempat-tempat buat nyari kerja. Nah, teman gue itu ada yang nyaranin, ada website Horeca gitu. Nah, jadi di website itu mereka ngasih tahu daftar vacancies yang ada di hotel, di restoran, di cafe. Nah, mulai dah tuh gue langsung drop semua CV, semua cover letter gue kirim semua ke yang resto yang open vacancies. Habis itu, wah ini berapa hari, seminggu udah nggak ada kabar kan. Wah, masa iya sih. Akhirnya gue update lagi lah, gue kirim reminder tapi yang formal, yang baik-baik aja, kayak hello Mr. I hope this email reach you and blah 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 blah. I have sent blah 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 regarding this vacancy. It's still available. If yes, I will attach my CV and my CL. Ya kayak gitulah intinya. Nah terus temen gue ada yang nyariin juga. Soal temen gue kemarin sebulan sebelum balik lah, itu kan kita ada summer break kan, yang gue balik ke Indo kemarin. Nah itu temen gue timingnya pas banget sih, dia datang ke satu resto, terus dia bilang ada ini nggak vacancy buat kerja, mau di kitchen, mau delivery. Ada, soalnya tuh kata lagi butuh banget karena ada pada cabut sebelumnya. Akhirnya dia diajarin masak, besoknya langsung kerja. Gila nggak tuh? Gue mikir, wah gila banget kan kalau misalkan dapetnya segampang itu. Nah terus dia bilang dia bisa nutup rent. Gila, itu gue kaget banget, kayak wow, kalau misalkan kayak gitu itu game changer banget. Soalnya tuh gue jujur aja, sebelum skripsi ini tuh gue banyak kayak waktu kosong gitu loh, kayak gue cuman mau keluar juga jadi buang duit, nggak baik lah. Tapi kalau di rumah juga ya lu ya lu paling ngerjain tugas atau enggak nyantai main gitu aja gak sih, Netflix and chill. Wah, kamar gue ada TV, jadi wah gila mantep banget guys. Jadi gitu, jadi ya gue mikirnya kalau misalkan kita cari part time, fokus skripsi, cari part time, dan lu bisa ngatur waktu lah dengan baik. Jadi lu nyampe rumah ada waktu buat nyantai bentar, ada waktu buat ngerjain tugas, ngerjain skripsi, ada waktu buat ya istirahat lo. Nah gitu. Nah ini beruntung banget, jujur aja. Kemarin gue lagi sholat Jumat, hari Jumat minggu lalu. Terus ditelepon gue telepon karena kan gue drop nomor telepon gue di CV kan. Ditelepon gue sama adalah resto Jepang gitu. Terus dia bilang, masih butuh nggak dishwasher? Kalau iya, kita ini nih buka. Oh iya, langsung aja gue bilang, kapan bisa buat interview? Oh Kamis katanya. Oh Selasa, Rabu. Cuman gue udah kelas, jadi ya udah, ya Kamis lah. Untung dia masih baik, masih menerima, ya udah. Dan itu resto Jepang. Lu tau sendiri hobi gue Jepang. Gue belum cerita ya. Hobi gue ya
mulai COVID lah tuh gue mulai masuk ke perjepangan. Gak wibu banget sih, cuman ya kita ya gue explore anime, gue explore Japanese drama gitu-gitulah. Bisa J-pop, mantep lah pokoknya. Mungkin next update gue bakal cerita kali hobi gue ya. Nah, jadi ya menurut gue tuh lumayan banget lah. Apa nanti mungkin gue bisa jadi service employee-nya, gue bisa belajar Dutch. Belajar Dutch itu penting banget loh guys. Jadi tuh kalau kalian nggak tahu, visa gue bisa diperpanjang jadi visa kerja. Dan kalau lu bisa bahasa Dutch, bisa bahasa sini, lu bisa kerja di sini. Bayangin. Tapi buat sekarang gue fokus part time dulu. Kalau bisa itu bonus lah, itu nantilah. Oke, ya itu sih paling. Sama satu lagi ini menurutku paling penting banget, kayak ini life changing moment banget lah. Gue juga kaget niatnya, gue ini pertama kali gue ngerasain, dan gue nggak mau lagi, semoga gue nggak mau lagi, insya Allah jangan sampai ada hal-hal yang parah lah guys ya. Jadi tuh kemarin liburan tahun lalu, liburan tahun baru ya, Desember. Nah itu keluarga besar, nggak keluarga besar sih, mak gue, adik gue, tante gue datang ke sini jalan-jalan lah, Eropa trip. Plan kita tuh mau jalan-jalan ke kota-kota di Belanda, terus kita ke Belgia, sama kalau ada waktu mau ke Perancis. Nah ya udahlah, awalnya have fun aja. Gue kayak biasa jemput, gue naik kereta ke Schiphol, udah ketemu, wah gue seneng banget, gue peluk-pelukan, ketemu keluarga, terus istirahat. Jadi kita bukan nyewa, tante gue itu kenal satu orang di sini. Nah orang itu tuh punya apartemen, akhirnya dipinjamin ke kita. Oh lumayan tuh, gede banget. Kita spend lah berapa hari di situ. Nah habis itu besoknya gue full day jalan-jalan di Amsterdam, seru banget lah. Kita belanja, ya, nyobain tempat-tempat, makanan, keren lah, unik sih pokoknya. Nah next harinya itu gue ke Haarlem. Nah si temen tante gue ini itu ada yang punya mobil, jadi kita dianterin ke Haarlem, ada kota di dekat Amsterdam kayaknya, kota dekat Amsterdam. Jam berapa jam ya? 2 jam kali, 2 jam. Nah ya udahlah, kita naik mobil ke situ. Nah malam itu hujan, ini apes banget lah pokoknya. Terus waktu itu kita mau makan malam sekalian ngeliatin nightlife-nya di Belanda lah gitu. Oh bukan nightlife yang begitu ya, nightlife yang bareng keluarga ya, tahu sendiri lah. Nah pas malamnya hujan, gue lagi bantuin parkirin mobil, gue lari. Nah gue kepleset karena kan hujan kan, kepleset, jatuh. Gue jatuh gini kan, lari terus kena sini gue sini. Nah habis itu gue kayak, lo tau gak sih rasanya kalau lo jatuh terus kayak ada gitu, kayak ya 5 detik 10 detik lah, habis itu pas itu udah hilang kan, kayak bukan marah ya gitu lah. Nah ini tuh gue ngerasain tapi lumayan lama, sakit banget. Gue teriak gitu, jujur gue teriak, karena biasanya gue nggak teriak loh, gue teriak. Habis itu wah parah lah, ngaco banget. Setengah menit lah. Nah habis itu gue mau berdiri lagi kan, udah agak mendingan lah. Pas gue mau berdiri, tangan gue nggak bisa gerak. Gila, mantep banget tuh. Nggak kecelakaan, bukan sama orang, kecelakaan sendiri, cuman ya lumayan tahu sih ya. Jadi kita ya bersyukur aja sih, untung bukan yang parah-parah banget. Nah ya udah, tanganku patah, terus gue langsung dibawa ke rumah sakit buat digips. Nah di rumah sakit ini itu tuh tanggal 24 malam, artinya apa tuh? Christmas Eve kan. Jadi orang pada libur, dokternya nggak ada dokter umum doang. Jadi gue belum bisa dioperasi hari itu. Terus gue dibilangin lah kalau mau dioperasi sekitaran seminggu itu berarti kan ya lumayan lama lah. Nah karena itu jadinya gue rusak plan liburan gue sama orang tua gue. Ya udah, untung banget ada orang tua gue, jadi gue bisa ditemenin.
gue bisa temenin gini-gini lah, gue bisa temenin ganti baju, banyak persiapan tidur. Wah, beruntung banget sih itu. Tapi ya mungkin next time bakal ada liburan Eropa lagi sih, yang bakal gue upload videonya. Tungguin aja guys, pasti ada kok. Gue bakal bikin, aman aja. Eits. Sambil makan ya guys ya. Nih, ini udah intermezzo dulu dikit. Ini udah apa, makanan kayak donat. Oh, isinya isinya kayak better gitu, enak banget lah. Ini comfort food gue kalau lagi ngerjain tugas. Oke, lanjut ya. Oke, kita sampai mana tadi? Oh, nah gue nggak bisa dioperasi. Ya udah, akhirnya gue nungguin seminggu. Terus ya liburan gue ya udah ikhlasin aja, masih bisa kapan-kapan. Kita cuma jalan-jalan di Belanda aja, di kota-kota sekitar Amsterdam. Terus ya udah, gue di gips itu full perjalanan gue kayak gini tangan gue. Dah, untung aman-aman aja, nggak sampai yang parah-parah banget. Terus akhirnya seminggu kemudian gue dioperasi. Cuman tuh buat dapetin operasi udah susah banget, gue harus nelpon kesana kesini lah. Jadi tuh di sini tuh sistemnya, lu kalau misalkan ada sesuatu lah, lu harus lewat dulu yang namanya house arts ya, house arts. Nah, house arts itu yang bakal bukan ngarahin lu ke rumah sakit. Jadi lu harus masuk ke house arts dulu, nanti diagnosis sama mereka bikin laporan, baru dikirim ke rumah sakit. Jadi kita nggak bisa langsung ke rumah sakit, bisa cuman itu kalau emergency banget. Lu kalau misalkan udah kayak di gips, mereka nganggapnya udah aman, jadi ya lo harus lewat house arts dulu. Nah itu gue ngurusnya tuh pas seminggu lah, lumayan lama lah, makanya gue dapetnya seminggu gitu. Jadi ya nelpon kesana kesini baru dapet itu tanggal 4 Januari. Nah inget banget gue, alhamdulillah operasi aman, lancar. Terus ya udah deh, gue visio, gue latihan gerakan tangan 5 bulan. Terus sekarang udah bisa nge-gym, udah bisa boxing, udah bisa daily activities lah. Intinya mantep banget guys. Kalau ada kayak gitu tuh, ya itu jadiin jadiin motivasi aja. Karena kan lu diuji lebih berat kan. Nah, bisa tuh kalau diuji lebih berat tuh ada artinya. Kayak misalkan, wah gue berarti sambil nunggu kayak gini, sambil istirahat gue bisa belajar sesuatu, gue bisa ngapain. Padahal kan orang lain lagi hura-hura, nggak tahu kan, atau orang lain lagi jalan-jalan kemana, tapi kita diam di rumah. Nah, diam di rumah itu bisa kita pakai waktunya buat apa gitu. Intinya tuh ada lah yang bisa kita pelajarin guys, ada hikmahnya guys dari event ini gitu. Ya lumayan game changing sih. Tapi ya beruntung banget gue ada orang tua gue, timingnya pas banget, dan juga nggak yang terlalu parah banget. Jadi udah clear sekarang, udah aman banget. Nah, sama kemarin nggak belakangan ini sih, sebelum gue balik ke Indo itu gue ada salah satu hobi gue tuh main trading card games. Nah, hobi main kartu lah gue. Bukan kartu gaple atau kartu apa ya, bukan kartu remi. Iya, kartu remi seru sih, cuman gue lagi main trading card games kayak, kalau kalian tahu Yu-Gi-Oh, Pokemon gitu-gitulah. Nah, di kota gue itu ada satu toko kartu yang lumayan bagus. Jadi gue datang tiap Kamis. Kadang ada turnamennya, lumayan ramai lah, sekitaran 15 orang tiap hari. Yang pada main Yu-Gi-Oh lah, ada main One Piece lah. Nah gue main One Piece. Coba karena One Piece ini gue jadi nonton animenya, gila gak deh. Awalnya gue nggak mau nyentuh, kayak apaan sih 1000 episode, gila jauh banget kan. Cuma nggak bro,
gue kelarin kurang dari setahun bro. Gila, seru banget. Karena gue main ya, tapi gue ke spoiler dikit, cuman ya bro, ini pintu gue masuk ke dunia One Piece bro, kayak wah gila, keren banget lah. Pengen sih gue ulang lagi, cuman ya udah intinya gitu. Ya pas gue main, gue banyak kenal orang baru. Terus ada yang ngasih gue referensi buat tempat kerja part time, ada yang jadi temen curhat gue tiap hari buat ngomongin skripsi lah, ngomongin masalah lain lah, banyak lah. Wah seru banget lah. Ya looking forward banget sih buat each Thursday. Ya Allah, bahasa Inggris gue. Each Thursday. Oke, mantap. Each Thursday. Oke. Nggak tahu guys, gue jujur aja gue kalau ngomong tuh cepet banget, kayak gak bisa yang jelas gitu loh, kayak yang pelan-pelan tapi jelas, susah banget. Tapi gue usahain, gue mau latihan public speaking gue. Gue bakal biasain ngomong di depan banyak orang. Di sini juga, di depan layar lu pada. Ya, intinya kita saling upgrade diri kita masing-masing lah ya, kita saling berproses. Ya, itu mungkin update dari gue selama 2-3 minggu ini. Sorry banget guys kalau baru bisa upload minggu ini. Nextnya minimal sevideo seminggu. Yang tadi gue bilang, either updating or vlog-vlog gue. Ditunggu aja. Oke? See you in the next video. Terlalu mainstream. Bye-bye. Hadiah. Bye-bye.